Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 9 tutorial penelitian operasional 2 pada shift 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 2 yaitu Network Analysis. Sebelum itu, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk nomor satu, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express. Jarak dalam satuan kilometer, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Maka untuk nomor satu ini dapat diselesaikan menggunakan shortest route. Terus untuk nomor dua, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino stand holder akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Untuk nomor 2 ini, karena dia ingin memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya, terus juga dia mempertimbangkan keterbatasan jalan, maka dapat diselesaikan menggunakan spanning tree. Untuk penyelesaian pada modul 2 kali ini, kita akan menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Oke, jadi di sini kita bakal nyelesain soal nomor satu terlebih dahulu pakai software RStudio. Nah, di sini sebelum itu kita bakal install dan aktifin package-nya terlebih dahulu, di mana package-nya itu namanya iGraph. Nah, di sini udah aku aktifin. Terus setelah itu kita bakal ngedefinisiin simpul dan sisi dengan bobot. Di mana ini tuh kita bakal ngedefinisiin kayak from apa ya, titik-titiknya itu bisa kemana aja gitu. Contohnya ini kayak di sini, ini kan di soalnya ada dari titik A, dia itu bisa ke titik B dan juga bisa ke titik C. Jadi nah, di titik A ini, dia itu bisa ke titik B dan juga ke titik C. Makanya di sini kita definisinya itu A-nya ada dua. Jadi A-nya itu bisa dua kali gitu. Kedua apa ya, kedua cabang ataupun kedua rute gitu. Nah, terus kalau misalkan contoh lagi tuh kayak dari B nih. Dari titik B ini kita bisa ke titik D dan juga ke titik C. Makanya B-nya juga dua, kita tulis dua gitu. B, B. Terus juga contohnya lagi tuh ada E, misalkan yang E. Nah, di sini E itu dia cuman bisa ke G. Nah, makanya di sini kita tulis cuman satu E-nya. Nah, kalau untuk tu-nya itu dia kayak titik yang nerimanya itu berapa gitu. Maksudnya kayak misalkan untuk A nih. Ini dia itu kan nggak dapat apa ya, nggak dapat cabang atau nggak dapat titik dari mana-mana, makanya dia tidak ditulis. Terus juga misalkan B. Si B ini dia bisa berasal dari A gitu. Jadi dia itu ditulisnya B-nya sekali. Terus juga contohnya misalkan kayak C. Nah, si C ini dia kalau misalkan kita lihat ke belakang atau look forwardnya itu dia bisa dari titik A dan juga dapat dari titik B gitu. Dia dapat dari titik A dan juga dari titik B, makanya si C ini kita tulis dua kali. Nah, untuk weight-nya itu kita tulis dari kayak eh, apa, jumlah si rutenya itu, angka-angka yang ada di rutenya. Terus atau jaraknya. Nah, di sini kita bakalan run terlebih dahulu. Nah, di sini kita udah dapetin matriksnya. Terus juga selanjutnya kita bakal buat graf berarah dengan bobot. Nah, di sini kita masukin sintaknya graph from data frame, edges directed through. Nah, ini tuh gunanya buat kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan rute yang bisa dilewatin gitu. Jadi nanti kita jabarin dulu nih kemungkinannya, bisa kan dari titik A bisa ke B, atau titik A bisa ke C. Nah, itu tuh nanti kita lihat dulu dari sini. Nah, di sini kita udah bisa lihat juga kalau misalkan A ke B, A ke C, B ke C, terus B ke D, kayak gitu. Terus kita bakal gambarin, visualisasiin lewat grafnya gitu, lewat plot grafnya. Makanya kita bakal run terlebih dahulu, di mana di sini sintaksnya pakai seperti ini, plot graph edge label, graph width, terus juga vertex color, ininya bisa di-adjust kalau sesuai yang kita inginkan. Di sini aku pakai sky blue. Terus juga ada vertex size-nya 30 dan edge row size-nya 0,5. Kita run. Nah, di sini kita bisa lihat si plot grafnya. Setelah itu kita bakal ngehitung nih tampilan, ngehitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke G. Kita pakai sintaks shortest path.
Coba kita run. Nah, kita udah dapetin. Lalu kita juga bakalan ngehitung dan nampilin jarak total jalur terpendeknya nih. Kita run. Nah, di sini kita dapetin bahwa kalau kita dapetin bahwa jarak terpendeknya itu bisa dari A ke B ke C ke E dan ke G dengan jumlah jarak total terpendeknya itu adalah 36. Oke, jadi selanjutnya kita bakal menggunakan software POM-QM. Nah, di sini kita bakalan ke modul 3, terus kita pilih yang network, terus kita pilih yang shortest route. Nah, di sini kita ganti dulu. Nah, untuk number of branches-nya ini kita dapat dari yang from tadi yang ada di RStudio. Nah, itu tuh kan jalurnya kayak misalkan dari A ke B, dari A bisa ke B bisa ke C, itu kan A-nya di dua kali kayak gitu kan. Nah, itu tuh jumlah seluruhnya tadi itu ada 10. Terus yang network type-nya itu directed. Terus kita oke. Nah, di sini kita bakalan masukin kayak start node, end node, sama distance-nya. Kayak ini tuh sama aja kayak from to sama ya distance-nya berapa. Nah, di sini kita bakal masukin. Nah, di sini kita bakal masukin kayak branch satunya itu dia kan tadi start node-nya itu ada yang dari A kan. Nah, si A itu karena kita nggak bisa masukin huruf, jadi kita pakai angka. Jadi A itu sama kan A itu abjad pertama, jadi kita masukin satu. Terus juga dia tuh muncul dua kali kan tadi si A-nya satu. Terus juga ini B-nya ada dua. Terus tiga. Nah, ini udah kita masukin, terus kita bakal solve. Nah, di sini kita dapetin bahwa total distance-nya itu ada 36 dan hasilnya itu udah sama kayak di RStudio sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal menyelesaikan soal yang nomor 2. Nah, di sini sebelum itu sama, kita bakalan nge-install dan aktifin package-nya terlebih dahulu. Nah, ini udah terinstall, terus setelah itu kita bakalan ngedefinisiin simpul dan sisi dengan bobot waktu tempuhnya dalam kilometer. Nah, ini juga sama, sebenarnya sama kayak sebelumnya, di mana di sini tuh kita bakal definisi ini, kayak contohnya from-nya. From-nya ini kenapa kayak kita nge-repeat hurufnya itu kayak A-nya ada 3 kali atau D-nya 2 kali gitu. Nah, ini juga sama, kayak misalkan kita lihat nih dari titik A, from A, tuh dia bisa kemana aja, dia tuh ternyata bisa ke 3 titik kan, bisa ke B, ke C, dan juga ke D. Makanya di sini kita repeat dia sampai 3 kali gitu. Terus kalau tuh-nya juga dia kayak sama kayak sebelumnya, dia tuh kayak sudah ada berapa titik yang mengarah ke dia gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini, misalkan buat B, dia kan titiknya ini. Nah, itu tuh ada berapa titik yang ngarah ke si B. Nah, di sini ternyata cuman si E doang kan yang ngarah ke B. Makanya di sini B-nya cuman kita tulis satu. Terus juga yang weight-nya itu sama, jaraknya kita tulis. Nah, di sini kita bakal nge-run terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada matriksnya juga. Terus kita bakal buat graf berbobotnya juga, di mana kita bakal ngeliat nih, kita sambil run. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kayak misalkan rutenya tuh bisa kemana aja. Terus di sini kita bakal visualisasiin atau ngegambarin eh, plot graph awal. Di sini kita pakai sintaks kayak gini, terus kita pakai vertex colornya sky blue juga, terus vertex size-nya 30 dan edge row size-nya 0,5. Kita run. Nah, di sini kita dapat lihat seperti ini. Kita bakal coba buat. Selanjutnya kita bakal hitung si minimum spanning tree-nya atau MST-nya. Jadi kita pakai sintaks MST, grep, algorithm prim, lalu ini tuh adalah alternatif Kruskal ya. Jadi kita run terlebih dahulu.
Nah, di sini kita udah dapetin bahwa alternatif hasil minimum dari spanning tree itu rutenya ini seperti yang ada di bawah. Lalu juga kita bakal ngevisualisasiin dari plot MST yang tadi yang sebelumnya, dimana kan kalau awal tuh kita cuman ngevisualisasiin atau gambaran awal dari graf yang berbobotnya, ya, kemungkinannya bisa kemana aja gitu. Nah, di sini kalau ini udah dari si spanning tree-nya gitu, jadi plot MST-nya. Nah, sini kita dapat lihat, terus juga kita bakal nampilin sisi yang ngebentuk MST-nya. Sini udah ada dari from to sama weight-nya, sisi yang ngebentuk si jalur ini, si rute-rute MST-nya gitu. Terus kita bakalan ngehitung total bobot MST-nya. Nah, di sini kita dapetin bahwa total bobot MST-nya itu adalah 149 kilometer. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita juga bakal pakai software PAM-QM. Nah, di sini kita ke modul tree lagi, terus ke network. Terus kita sekarang pilih yang minimum spanning tree. Terus buat title-nya kita ganti. Buat number of branches-nya itu 11. Terus kita klik. Nah, di sini sama juga kayak sebelumnya, di mana kita masukin kayak start node, end node, sama cost-nya berapa. Di sini kita masukin sesuai abjadnya, kalau A itu 1, kalau B itu 2, kayak gitu. Nah, ini udah kita masukin dari start node, end node, sama cost-nya, terus kita bakalan solve. Nah, ini udah kita dapetin deh bahwa totalnya itu adalah 149, di mana hasilnya itu sama kayak di software RStudio sebelumnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.